Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression, Skill 21. Nah, Skill 21 ini masih sangat berkaitan dengan Skill 20 ya, masih tentang Subject Verb Agreement. Nah, kalau pada skill 20 kemarin, sebelumnya, itu kita bahas subject verb agreement after prepositional phrases. Nah, kalau yang ini, kita lihat subject verb agreement after expressions of quantity ya. Bedanya kalau skill 20 after prepositional phrases, kalau yang ini after expression of quantity. Biar lebih paham lagi terkait pembahasan kita, khususnya materi TOEFL ITP, skill 21 ini, Structure and Written Expression, kita langsung bahas saja ke pembahasan berikutnya pada slide berikutnya. Oke, di sini sudah ada judulnya ya, Subject Verb Agreement after Expression of Quantity. Nah, mungkin masih bingung itu apa sih contohnya expression of quantity itu, bagaimana contohnya? Kalau subject verb agreement kita udah ketemu pada skill 20 sebelumnya ya, bahwa subjek dengan verb itu harus jodoh atau harus sama. Kalau subjeknya dalam bentuk singular, maka verbnya juga harus dipastikan dalam singular atau sama-sama tunggal. Kalau subjeknya dalam plural, maka verbnya juga harus dalam plural atau sama-sama jamak ya. Oke. Kita pelajari apa itu, kita ketahui. Sekarang kita coba cari tahu apa expression of quantity. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan expression of quantity. Contohnya itu adalah ada all, yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia semua ya, all. Kemudian most, kebanyakan, pada umumnya most, all. And then abis all, most, ada juga some ya. Oke, nah sebelumnya kita melihat bahwa subjek itu ditentukan sebelum di awal ya, atau sebelum preposition. Nah, untuk kata all, most, sama some, dia ini suka atau sering diikuti dengan preposition of. Nah, mereka itu sering sekali diikuti dengan preposition of. Jadi misalnya all of apa gitu kan, most of apa, dan some of apa. Nah, jadi baik all atau most ataupun some ini bisa dalam bentuk singular ataupun dalam plural. Oke, subjeknya, verbnya itu bisa dalam bentuk singular, bisa juga dalam verb plural. Itu ditentukan oleh kata benda yang mengikuti setelah of-nya itu. Berbeda kalau kita sebelumnya ya, kalau sebelumnya itu di awal sebelum of-nya itu, sebelum preposition. Nah, kalau untuk pengecualian all, most, sama some itu yang menentukan apakah verbnya akan singular atau plural itu setelah of-nya ini. Oke, kita lihat ke contoh kalimatnya biar lebih paham saja. Oke, di sini ada kalimat yang pertama, all of the book was interesting. Oke, jadi kita ketahui bahwa the book-nya ini dalam bentuk singular. Oke, dia tidak ada akhiran s, berarti dia singular ya. Kata bendanya singular. Oke, jadi yang menentukan apakah verbnya ini verbnya ya, was itu verbnya akan singular atau plural itu adalah kata benda setelah of-nya ini. Yang ini menentukan. Jadi bukan yang ini patokannya ya. Ini bukanlah patokannya. Yang jadi patokannya yang ini ya. Oke, of-nya ini. Lihat tanda pandangnya ini langsung ke verb-nya di sini ya. Yang jadi patokannya kata benda setelah of-nya atau mengikuti of-nya, bukan lagi all. Ya, ini pengecualian untuk all. Kemudian most sama some ya. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya di sini. All of the books were interesting. Nah, kalau yang ini bendanya itu plural, books. Kita lihat ya, ada
akhiran S. Berarti kalau benda berakhiran S itu menunjukkan dia plural pada umumnya ya. Oke, jadi oleh sebab itu kata kerjanya, verbnya ini harus dalam plural juga. Kalau was itu singular, were itu plural. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke terakhir, contoh terakhir. All of the information was interesting. Nah, kalau yang contoh terakhir ini, dia bukan singular, bukan juga plural, tapi dia disebut uncountable atau benda yang tidak dapat dihitung, ya, atau uncountable jumlahnya. Ada berbagai jenis kata benda yang uncountable, seperti berbentuk cairan atau abstrak. Nah, itu tidak bisa dihitung ya. Oke, termasuk salah satunya information. Jadi tidak ada information tambah S, nggak ada ya. Kalau uncountable tidak berlaku tambah S atau ES ya. Dia tidak perlu ditambah. Karena dia sudah dari sananya sudah banyak ya. Oke, kalau dia uncountable, kata kerjanya selalu dalam bentuk singular. Kenapa seperti itu? Ya, walaupun uncountable itu jumlahnya tidak bisa dihitung, artinya banyak sekali, tetap saja dia verbnya dalam bentuk singular. Ya, dia dalam singular. Walaupun dia uncountable, dia selalu singular. Oke, diingat saja kalau uncountable, verbnya akan selalu singular. Oke. Ya, ini kita lihat contoh atau struktur kalimat yang sudah kita lihat barusan ya. Jadi di sini ada judulnya subject verb agreement after expression of quantity. Ini ada beberapa expression of quantity yang tadi kita ada ketemu all, kemudian ada most, some, dan half ya. All, most, some, dan half. Oke, nah kata-kata expression of quantity ini, all, most, some, dan half ini sering sekali diikuti dengan preposition of. Jadi sering all of apa ya kata bendanya, most of bla bla bla, some of apa, half of apa ya. Oke, jadi yang menentukan apakah verbnya itu harus dalam singular ataukah dalam plural, maka kata benda atau objek yang mengikuti setelah of-nya ini ya. Kalau objeknya ini singular, maka verbnya harus singular. Apabila objek ini plural, maka verbnya plural juga. Apabila objeknya uncountable, tidak dapat dihitung seperti information tadi, maka verbnya harus singular. Oke? Okay, when an expression of quantity is the subject, the verb agrees with the object. Jadi kalau dia ada expression of quantity seperti all, most, some, sama half ini, maka objeknya ini, yang di akhirnya ini, yang menentukan verbnya itu harus sesuai ya, singular, plural, ataupun countable. Oke, kita langsung saja ke latihan soal, biar lebih paham lagi, bisa berlatih. Oke, seperti biasa, this is exercise 26. Circle the object that the verb agree with. Jadi kita diminta melingkari objek yang mana verbnya itu harus sesuai dengan, kemudian menggarisbawahi subjeknya mana, verb yang mana, dan apabila kalimatnya benar kita tandakan dengan C, kalau salah I. Oke, kita lihat number 1. The witness saw that most of the fire in the hill was extinguished. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada most. Most tadi apa? Masuk ke dalam expression of quantity ya. Nah, kita tandaikan dengan E aja ya, expression of quantity. Expression of quantity. Atau mungkin lebih pas kita tandai dengan Q, quantity ya. Oke, quantity. Maybe dengan Q saja ya. Oke, dengan Q aja, expression of quantity. Kemudian di sini ada of the fire. Nanti dia minta ditandai mana objek yang mengikutinya ya. Nah, inilah objeknya ya. Kita sebut objeknya.
Oke, yang mengikuti expression of the quantity-nya. Ininya kita tandakan dengan O saja sebagai objek. Oke. Nah, yang menentukan verbnya, ini verbnya ya. Ini verbnya ini. Oke, yang menentukan verbnya itu bukanlah mouse, melainkan the fire. Oke. Oke. Apakah the fire-nya sudah agree dengan verb-nya? Ya, sudah agree ya. Fire itu dia dalam bentuk singular ini. Dan ini juga verb-nya dalam bentuk singular. Oke, jadi ini correct sentence ya, kalimat yang benar. Oke, kita lihat number 2. Some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Oke, some ini masuk quantity ya, expression of quantity. Kita tandakan dengan Q. Oke. Of the animals. Nah, ini ada of-nya. Kemudian ini sebagai objeknya tadi ya. Objek kita tandakan dengan O, huruf O. Nah, kata kerjanya yang ini. Nah, yang menjadi subjeknya, yang menentukannya ini adalah objeknya yang ini ya, the animals. Oke. Nah, di sini ternyata animals-nya dalam bentuk plural, ada akhiran S ya, sedangkan verb-nya ini was. Was itu termasuk singular ya, singular. Maka harusnya bukan was, harusnya were di sini ya. Maka kita simpulkan ini kalimat yang incorrect. Oke, kita lihat number 2. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term paper next Monday. Nah, di sini kita ketemu quantity-nya, expression of quantity. Oke, kemudian ada the animals, the students. Di sini objeknya. Inilah objek yang akan menentukan apakah verbnya dalam singular atau plural. Nah, di sini merupakan verbnya ya. Ini verbnya. Is required. Nah, apakah students-nya ini singular? Ternyata bukan singular. Plural ya, ada akhiran S-nya. Namun, dia tidak agree dengan verbnya, artinya tidak sesuai. Harusnya verbnya ini harus dalam jamak, are yang lebih tepat ya. Jadi ini kalimat yang incorrect. Oke, kita lihat number 4. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Oke. Di sini ada quantity, half termasuk quantity, artinya setengah ya. Setengah dari makanan, of the food, ini adalah objeknya ya. Inilah objeknya. Kita tandakan dengan O. Kemudian that we are serving to the guest. Jadi hati-hati ya. Are dan serving ini bukanlah kata kerjanya. Ini ada that, berarti ada adjective clause. Ada klausa kata sifat. Yang mana konektornya itu sebagai that. Berarti ada klausa baru di sini ya, ada klausa baru. Jadi kalimat ini multiple clauses atau punya lebih dari satu klausa yang dihubungkan dengan suatu konektor. Nah, untuk kata kerja dari subjek half of the food ini adalah yang ini. Oke, jadi are serving bukanlah verbnya untuk half of the food. Verbnya ini merupakan subjek dari subjek we ya. Kalau yang ini verb juga, tapi merupakan verb dari subjek we ya. Oke, nah kalau untuk half the food ini verbnya itu yang ini. Oke, nah di sini the food itu masuk ke dalam jenis kata uncountable yang tidak dapat dihitung ya. Kalau dia tidak dapat dihitung, maka dia selalu dalam bentuk uncountable ya, atau dalam bentuk singular maksudnya. Kalau dia bendanya itu, objeknya itu uncountable, tidak bisa dihitung, maka verbnya itu juga harus dalam selalu singular. Yang sini
verbnya ini bukanlah singular, tapi dia plural. Harusnya dia di sini adalah is ya. Oke. Oke, jadi ini kalimat yang salah karena objeknya dengan verbnya ini tidak agree, tidak cocok. Harusnya dia dalam verbnya ini harus dalam singular karena objeknya ini uncountable, tidak bisa dihitung. Number 5, we believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Di sini juga sama kayak nomor 4, dia multiple clausa, clausa yang lebih dari satu. Fokus kita di sini ya. Some of the time, some ini sebagai quantity-nya. Oke, kita tandai sebagai quantity. Q of the time ini sebagai objeknya. Ini kita sebagai objeknya. Kemudian verbnya dari some of the time itu adalah is ya. Oke, is. Oke, the time itu sudah cocok ya. Verbnya yang ini ya, singular dengan the time. The time itu tidak bisa dihitung ya, uncountable. Sudah cocok dengan verbnya. Ingat ya, kalau uncountable harus dalam singular. Oke. Sedangkan believe ini kata kerja, tapi kata kerja dari subjek yang we ya. Oke. Konektor that ini adalah konektor ya. Ingat pelajaran sebelumnya, ditonton lagi skill-skill berikut sebelumnya tentang multiple clauses ya. Itu ada bahwa dalam satu kalimat mungkin sekali terdapat lebih dari satu klausa yang dihubungkan oleh kata hubung. Oke, jadi this sentence is correct ya, benar ya number 5. Kita lanjut ke number 6 to number 10. Oke, all of the witnesses in the jury trial, which lasted more than 2 weeks, have indicated that they believe that the defendant was guilty. Panjang ya kalimatnya. Nah, jadi nggak apa-apa. Walaupun panjang, kita fokus ke yang pembahasan kita. Yang ini all ya. Ini all quantity-nya. Kita sebut kuantitinya. The witness ini sebagai objeknya. Ini objek. Oke. Nah, di sini in the jury trial, which lasted more than 2 hours, weeks. Nah, ini sepanjang ini bukanlah verb yang dari all of the witnesses ya. Yang menjadi verbnya itu yang ini. Oke, walaupun di sini sebenarnya ada kata kerja lasted ini bisa jadi kata kerja, tapi dia bukan kata kerja untuk subjek all of the witnesses. Yang menjadi subjek verbnya itu adalah have yang ini ya. Nah, apakah sudah cocok dengan verbnya ini? Kita lihat di sini ada witnesses. Nah, dia ditambah dengan akhiran es. Witness, kata awalnya itu witness. Kalau dijamakan jadi witnesses, berarti ini adalah plural. Witness atau kalau bahasa Indonesia itu saksi ya. Saksinya itu lebih dari satu, plural ya. Dan verbnya juga dalam plural. Have itu plural. Singularnya has. Jadi ini correct ya. Sudah agree antara subjek dan verbnya atau objeknya yang mengikuti quantity. Expression of quantity-nya sudah cocok dengan verbnya. Oke, number 7. She did not know where most of the people in the room was from. Nah, di sini kita fokusnya ke kuantitinya langsung aja ya. Most ini kuantitinya, expression of quantity, Q. Kemudian adalah the people. People ini sebagai objeknya. Oke. Nah, in the room bukan verb, yang menjadi verbnya yang ini. Nah, sekarang tinggal kita menyatukan apakah people, kata objek yang mengikuti expression of quantity-nya itu sudah cocok dengan verb-nya di sini. Ternyata tidak ya. Ini kalau kita lihat people merupakan plural, bentuk jamak dari orang. Kalau tunggalnya itu person, kalau people itu lebih dari satu orangnya. Oke, harusnya bukan was, di sini harusnya were ya. So this number 7 is incorrect ya.
Sentence number 7 is incorrect. Number 8, in spite of what was decided at the meeting, half of the procedures was not changed. Was not changed. Nah, yang jadi fokus kita sekarang itu adalah quantity-nya. Di sini menjadi quantity-nya. Ini kita tandakan dengan Q. Die procedures ini sebagai yang procedures-nya ya, khususnya procedures di sini ya, sebagai objeknya ya. Procedures-nya ini lebih dari satu ya, ada akhiran s. Nah, ini merupakan verb-nya was ya. Nah, ternyata tidak match ya, tidak match dengan objek yang mengikutinya. Harusnya ini bukan was, harusnya dia were. Jadi ini kalimat incorrect karena objek yang mengikuti expression of quantity half ini yaitu die procedures. Procedures-nya ini dalam plural, tapi verb-nya tidak plural. Ya, number 9. I was sure that all of the questions on the test were correct. Oke. Kita lihat di sini ada all of. Oke. All of mana ini ya? Oke. Nah, di sini kita lihat ada all of. Ini quantity-nya ya. Ini quantity. Oke. Kemudian ada lagi the questions yang mengikuti setelah of-nya ini. The question ini objeknya. Ini objeknya. Oke, dan yang ini merupakan verb-nya. Apakah questions-nya objeknya ini sudah sesuai dengan verb-nya? Questions, kita lihat ini bendanya objeknya ya. Nah, sudah sesuai ya, dia plural, sedangkan verb-nya juga plural. Jadi, number 9 is correct. Okay, let's see number 10. Most of the trouble that the employees discussed at the series of meetings was resolved within a few weeks. Di sini ada most sebagai quantity. Kemudian trouble, the trouble ini adalah objeknya ya. Oke, ini objek, tandakan dengan O. Kemudian that the employees discuss at a series of meetings. Jauh ya, ternyata verbnya sampai di sini. Oke, hati-hati. Discuss bukan verbnya dari most of the trouble. Oke, tapi discuss merupakan verb yang dari subjek yang ini. Yang ini ya. Oke, ini. Yang jadi verbnya untuk most of the trouble itu yang ini. Nah, di sini kita lihat trouble. Trouble-nya itu apakah singular atau plural? Ya, betul sekali ya. Trouble-nya itu dalam bentuk singular. Ya, nggak ada akhiran s ya. Kemungkinan besar kalau tidak ada akhiran s itu berarti dia singular ya. Nah, verb-nya juga dalam singular. Was singular, were-nya jamaknya ya. Berarti ini kalimat correct. Kalimat yang benar. Oke. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini bersama Teacher Taufik. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.